Halo guys, buat temen yang nonton, welcome. Seperti yang kalian lihat di judul, di video hari ini gue akan ngejawabin satu pertanyaan dari kalian, dan gue juga akan cerita pengalaman gue mengenai hal tersebut. So, langsung aja sebelum kita lanjut, nonton dulu ini. Oke, ini dari Christina Afung. Bang, mau tanya, kalau studi di Amerika, apakah diperbolehkan kerja part-time? Gue pernah kuliah di Amerika, dan gue juga pernah kerja part-time. Jadi jawabannya adalah yes, kalau misalnya kalian student di Amerika, kalian boleh kerja part-time. Nah, tapi untuk kalian yang visa F1 alias visa student, kalian cuma boleh kerja di kampus kalian. Jadi kalau misalnya kalian kerja di luar, kayak misalnya kerja di Starbucks, kerja di McDonald, itu kalian nggak boleh. Jadi peraturannya adalah untuk F1 visa holders atau visa student, kalian cuma boleh kerja di kampus. Nah, tapi kalau misalnya Starbucks-nya ada di kampus, gimana Kak? Nah, itu kalian boleh kerja di Starbucks. As long as tempat tersebut ada di dalam kampus dan menjadi bagian dari kampus, kalian boleh kerja. Kadang-kadang kan kampus di US tuh gede banget. Sampai kayak ada Starbucks-nya, sampai ada kayak 7-Eleven, kayak ada minimarket gitu-gitu. Nah, itu kalian tetap bisa kerja di situ gitu. Karena itu meskipun kayak 7-Eleven atau Starbucks, tapi tetap menjadi bagian dari kampus, itu kalian boleh kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian boleh kerja, tapi kalau misalnya dalam semester, itu kalian cuma boleh kerja maksimal 20 jam per minggu. Jadi maksudnya dalam semester itu adalah, kalau di US itu kan ada fall semester and then spring semester, right? Kalian cuma boleh kerja 20 minggu per jam maksimal. Tapi kalau misalnya summer, kadang-kadang summer itu kan 3 bulan ya. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, itu kalian libur 3 bulan. Kalian bisa either pulang Indo, bisa ngambil summer class, atau kalian bisa stay di Amerika dan kerja. Nah, kalau misalnya kalian kerja di summer, itu kalian bisa kerja maksimal 40 jam per minggu. Dan kalau misalnya di sini 40 jam itu udah dianggap full time. Jadi kalian bisa kerja full time di summer. Oke, gue mau ceritain pengalaman gue ketika gue kerja di kampus di Amerika. Gue kan kuliah itu kan 2012 mulai ya. Nah, terus temen-temen gue ada beberapa, ini orang Indo ya, mereka ada beberapa yang kerja di kampus gitu kan. Terus gue ngelihat mereka kerja di kampus, gue jadi pengen. Karena gini, kalau misalnya di Amerika, itu kalian kalau misalnya nggak punya social security number, itu kalian ribet. Kayak misalnya gini, kalau misalnya mau apply credit card, mereka nanya social security number. Terus kalau misalnya lu mau apply apa gitu kan, mereka selalu nanya social security number. Ketika lu nggak punya social security number, dan lu bilang kayak, I don't have a social security number, itu mereka jadi kayak, gitu. Lu mau nge-apply apa jadi susah, jadi ribet. Jadi menurut gue social security number tuh penting banget. Jadi gue pengen banget dapetin social security number. Dan untuk gue bisa dapet social security number, gue harus dapet pekerjaan gitu loh. Karena lu nggak bisa main datang ke Social Security Administration terus kalian bilang kalian mau apply social security number gitu. Karena kalian bukan citizen, number one, bukan green card, bukan citizen. Terus kalian nggak punya pekerjaan, kalian nggak bakal dikasih. Jadi untuk kayak misalnya pemegang F1 visa segala macam, itu kalau misalnya nggak dapat pekerjaan, kalian nggak bisa apply social security number. Jadi itu kenapa awalnya gue pengen lamar pekerjaan gitu di kampus, karena gue pengen social security number. So, ketika gue di college, di California, gue coba apply, sempet nggak dapet, tapi singkat cerita akhirnya gue dapet satu pekerjaan ini. Terus akhirnya gue bisa apply social security number. Dan akhirnya gue dapet social security number. Nah, jadi ketika gue dapet pekerjaan, gue lamar social security number dan gue harus nunggu. Nah, di masa tersebut gue gak bisa langsung kerja. Jadi gue harus nunggu sampai gue benar-benar dapet social security number, baru gue bisa mulai kerja. Setelah gue dapet social security number, itu 1 bulan sebelum gue transfer ke university. Jadi singkat cerita, gue gak jadi kerja di tempat tersebut karena gue harus transfer ke university di East Coast. Nah, pekerjaan yang gue dapat pada saat itu adalah gue jadi tutor di kampus. Itu gajinya, gue lupa, kalau nggak salah $8.50 per jam. Dan berapa jam gue kerjanya itu belum ditentukan, karena pada saat itu gue belum dapat social security number, jadi belum terlalu diskusi banyak mengenai jam gue dan segala macam. Oke, so, lanjut ketika gue transfer ke university, gue juga mau kerja. Terus, gue coba lamar pekerjaan di kampus gue yang baru.
Nah, di situ mereka ada kayak websitenya mereka yang kampus untuk kayak internal ya untuk student. Dan di sana ada list pekerjaan-pekerjaan di dalam kampus. Nah, terus gue coba apply nggak dapet. Akhirnya yaudah gue apply aja ke semua. Kalau nggak salah gue apply kayak ada 50-60 job gitu kan. Nah, terus singkat cerita, gue dapet kalau nggak salah 3 interview ya. 3 interview gue dapet. Yang satu gue tahu gue pasti nggak dapet. Ini kayak gue jelek banget pokoknya interviewnya. Terus yang 2 itu gue kayak yakin gak yakin gitu loh. Gue nggak tahu apakah gue dapet atau enggak. Nah, dari 3 itu, gue akhirnya dapat 1 pekerjaan ini. Cuma 1 doang. Yang 2 ini nggak manggil gue balik. Akhirnya gue terima pekerjaan ini. Ini gue jadi tutor untuk high school student. Jadi gini, kampus gue itu punya program untuk high school student. Untuk dapat mentor, dapat tutor, untuk mempersiapkan mereka juga untuk ke tahap berikutnya gitu. Dari SMA ke kuliah gitu kan. Nah, jadi gue menjadi tutor untuk high school student. Dan gajinya itu adalah $10 per jam. Itu belum potong tax ya. Terus hours gua adalah seminggu itu karena ada beberapa tutor ya. Jadi kita kayak shift-shiftan gitu. Jadi programnya adalah high school student itu mereka pulang sekolah kalau nggak salah jam 3, mereka datang ke kampus dan kira-kira 2-3 jam mereka di sana untuk dapat tutor atau dapat mentor, ada aktivitas segala macem. Dan kita shift-shiftan gitu. Jadi gue kalau nggak salah 3 hari seminggu atau 2 hari seminggu, gue ya di situ dari jam 3 sampai jam setengah 6 gitu. Dan sisanya ya gue kuliah gitu. Nah, ketika summer itu mereka punya namanya summer camp. Jadi di Amerika tuh banyak banget yang namanya summer camp. Ada yang swimming, ada yang sports, ada yang college. Nah, ini yang gue bagian college kan. Jadi di kampus gue, program ini mereka punya summer camp untuk anak-anak high school. Jadi selama sebulan itu mereka benar-benar tinggal di dormnya dan ada kelasnya, ada aktivitasnya, segala macam. Jadi gue benar-benar kerja full time pas summer. Dan yang gue suka banget dari pekerjaan itu adalah gue dapat tempat tinggal. Karena gini, mereka kan summer camp. Jadi mereka tinggal di dorm. Dan kita sebagai chaperone-nya atau sebagai chaperone-nya, penjaganya gitulah ya. Itu kita harus juga tinggal di dormnya. Jadi gue ada yang namanya shift pagi, shift malam, sama namanya shift on call. Kalau misalnya gue dapet yang shift malam, ya itu kan sampai malam. Terus kalau misalnya gue dapet shift on call, itu gue harus stay di dormnya alias di asramanya. Untuk kalau misalnya ada emergency atau apa, gue akan dihubungin gitu. Jadinya gue dapet tempat tinggal juga untuk gue tinggal di dormnya. Jadi gue kan emang punya apartemen sendiri kan di daerah kampus. Dan ketika gue shift ya gue bisa nginep di dormnya. Jadi gue bisa punya kayak 2 rumah kayak gitu, seru banget. Ditambah lagi, gue juga dapat makan. Jadi gue dapat makan 3 hari sekali. Jadi kenapa gue dapat makan? Karena kan campnya itu kan anak-anak mereka dapat makan pagi, siang, malam. Dan kita sebagai chaperone-nya atau penjaganya, kita harus anterin mereka gitu kan. Nah, jadi kita ikut makan juga gitu. Jadi pengalaman yang sangat menarik, sangat bagus banget, gue suka. Dapat gaji, dapat tempat tinggal, dapat makan. Terus ketika semester biasa itu mereka juga ada snack dan kita bisa makan snacknya juga. Jadi seru aja untuk bisa kerja part-time di kampus sambil kuliah gitu. Sebelum gue tutup video ini, gue cuma mau ngasih tau kalian aja bahwa kerja part-time di kampus itu bukan menjadi mata pencaharian kita untuk kita bisa ngebiayain hidup kita di Amerika dan kuliah kita di Amerika. Nggak bisa. Ketika kalian apply visa student, itu dimintain dokumentasi financial kalian untuk make sure kalian bisa bayar uang sekolah kalian dan bayar kehidupan kalian di Amerika. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa buktiin bahwa kalian mempunyai cukup uang untuk bisa nge-cover itu semua, kalian nggak bakal dapet F1 visa. Yang kedua, kerja part-time itu cuman untuk tambahan uang dan bukan menjadi sumber pokok daripada income kita gitu kan. Meskipun kalian kerja full-time di summer, itu juga cuma 3 bulan, habis itu kalian udah harus balik lagi gitu kan. Kenapa Amerika cuman memperbolehkan foreign student alias orang-orang yang mempunyai visa F1 untuk cuman bisa kerja di kampus?
Karena, gue juga pernah jelasin di video gue sebelumnya, alasannya adalah karena setelah nanti kalian udah lulus di Amerika, itu kalian bisa dapet yang namanya OPT atau Optional Practical Training, di mana kalian bisa kerja di company perusahaan di Amerika selama setahun. Kalau misalnya STEM majors, itu kalian bisa extend sampai 3 tahun. Nah, sedangkan di negara-negara lain, kalian bisa kerja bebas di luar kampus, mau di McDonald's, mau di supermarket, mau di mana-mana bisa. Tapi ketika kalian lulus, itu setahu gue mereka nggak ada yang namanya OPT. Oke, kalian bisa dapat setahun nih untuk kalian bisa cari kerja gitu, nggak ada. Kalau di Amerika ada. Jadi kenapa Amerika nggak ngasih kalian untuk kerja sebebas mungkin? Karena alasan itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian kerja sambil kuliah, itu kalian make sure kalian juga bisa balance, alias kalian seimbangkan kerja kalian dan kuliah kalian. Make sure nilai-nilai kalian tetap bagus. Karena kalau misalnya kalian tidak memaintain kuliah kalian di Amerika, kalian akan hilang. Status kalian akan dicabut gitu. Dan kalian nggak bisa kuliah lagi gitu. Karena kan tujuan pertama adalah kuliah. Visa kalian adalah visa student. Jadi kalian harus yang nomor 1 kuliah. Oke guys, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Gue akan coba jawab. And thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys!